Pernah nggak sih kepikiran sekolah yang bagus itu rahasianya apa ya? Pasti bukan karena kebetulan kan? Nah, di balik kelas-kelas yang aktif dan guru-guru yang hebat, ada satu sosok krusial yang secara aktif menggerakkan roda kualitas pendidikan, tapi seringkali nggak kelihatan. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas peran dari katalis tersembunyi ini. Yap, kita akan bicara soal pengawas sekolah. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita samakan persepsi dulu nih tentang apa itu pengawas sekolah. Seringkali kan kalau dengar kata pengawas, yang terbayang di pikiran kita adalah sosok birokratis kaku yang datang sesekali cuma buat ngasih nilai. Padahal faktanya jauh dari itu. Mereka ini pada hakikatnya adalah pembina dan pendamping di lapangan. Ibaratnya mereka bukan sekedar atasan, melainkan pelatih dan rekan kerja esensial yang memastikan setiap standar akademik di sekolah berjalan semestinya. Nah, untuk memahami seberapa besar dampak mereka, pembahasan kita bakal mengikuti alur ini. Kita mulai dari tugas utama mereka sebagai penggerak mutu, lalu bagaimana mereka menaikkan kompetensi guru, dan mengangkat standar keseluruhan sekolah. Nanti, kita juga bakal melihat realita hambatan di lapangan, dan pastinya membahas solusi cerdas untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, sang penggerak mutu pendidikan. Jadi, apa sih sebenarnya yang mereka kerjakan? Menariknya, mereka nggak sekedar datang untuk duduk pasif di belakang kelas loh. Tugas inti mereka sangat aktif. Mulai dari melakukan supervisi akademik ke guru-guru, kemudian secara rutin membina kepala sekolah, sampai mengevaluasi keseluruhan proses belajar mengajar. Dan yang paling krusial, kalau ada masalah pendidikan di lapangan, merekalah orang pertama yang dituntut untuk bisa memberikan solusi yang tepat sasaran. Lanjut ke bagian kedua, kita akan melihat secara spesifik bagaimana upaya mereka dalam meningkatkan kompetensi para guru. Poin pentingnya ada di sini nih. Pengawas sekolah punya satu target utama yang sangat terukur. Mereka bertugas mengangkat level seorang guru lewat 4 kompetensi dasar: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi, ini bukan melulu soal apakah seorang guru jago mengajar matematika atau bahasa, tapi juga menyangkut karakter moral mereka, etika profesionalisme, sampai cara mereka bersosialisasi dengan siswa. Pengawaslah yang merawat keempat pilar ini agar terus kokoh. Dan prosesnya itu nggak instan, ada tahapannya. Pertama-tama mereka turun langsung melakukan supervisi pembelajaran di kelas. Abis itu masuk ke pelatihan dan pembinaan. Nggak cuma itu, mereka juga mendampingi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang efektif. Terus, siklus ini ditutup dengan evaluasi dan pemberian masukan. Bayangkan ini seperti sebuah perjalanan mentoring berkelanjutan untuk memastikan nggak ada satupun guru yang berjuang sendirian. Kalau tadi kita bahas guru secara individu, di bagian ketiga ini kita akan sedikit zoom out untuk melihat efek makronya, yaitu mengangkat standar mutu sekolah. Coba deh kita bandingkan. Di satu sisi ada sekolah standar dengan sistem pengajaran yang biasa-biasa saja. Di sisi lain, bayangkan sekolah yang mutunya sudah meningkat berkat pendampingan yang tepat. Bedanya akan terasa banget. Ketika kapasitas guru dan kepala sekolah di-upgrade, proses belajar mengajar otomatis jadi lebih efektif, administrasi jadi rapi, manajemen kepemimpinannya lebih profesional, dan ujung-ujungnya lingkungan sekolah jadi sangat nyaman. Dampak makronya benar-benar mengubah wajah institusi tersebut. Tapi, ya, di balik semua idealisme tadi, realita di lapangan nggak selalu mulus. Di bagian keempat ini, kita akan bahas dengan jujur apa saja hambatan nyata di lapangan. Coba resapi kutipan ini. Mengemban tugas besar sebagai pembina, namun terbentur oleh jumlah sekolah yang terlalu banyak dan keterbatasan waktu. Wah, kalimat ini benar-benar menangkap tekanan yang mereka hadapi. Ini jadi pengingat buat kita loh kalau para katalisator kita di lapangan ini seringkali harus bekerja di luar batas kemampuan mereka. Mencoba menjangkau terlalu banyak titik dengan waktu yang sangat minim. Biar lebih jelas, mari kita bedah satu-satu hambatannya. Pertama, beban jumlah sekolah binaan yang terlampau banyak itu jelas bikin fokus pengawas terpecah. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana membuat kerja mereka nggak optimal. Ketiga, karena keterbatasan waktu, pendampingan ke guru jadi terasa kurang mendalam, alias cuma di permukaan aja. Dan yang terakhir, kalau nggak ada kerjasama yang solid dari pendidik di sekolah, program sebaik apapun pasti ujung-ujungnya terhambat. Mencapai mutu yang ideal itu ibarat mendaki gunung yang lumayan terjal. Tapi tenang, kita tentu nggak akan berhenti di masalahnya aja. Kita masuk ke bagian kelima, solusi cerdas tingkatkan kinerja. Sebenarnya solusinya itu sangat bisa dijalankan. Langkah fundamental pertama, tingkatkan dulu pelatihan buat pengawas itu sendiri. Mereka juga butuh update ilmu loh biar pendampingannya makin relevan. Kedua, manfaatkan teknologi. Di era sekarang, ini adalah kunci atau game changer banget buat ngakalin kendala jarak dan waktu. Terus,
Harus ada kerjasama erat dari seluruh warga sekolah, dan pastinya penyediaan sarana-prasarana pendukung. Dengan menerapkan solusi komprehensif ini, kita bisa memberikan ruang gerak agar mereka dapat bekerja maksimal. Pada akhirnya, ada satu hal terpenting yang harus kita garis bawahi dari pembahasan hari ini. Kualitas pendidikan yang luar biasa itu selalu berawal dari sinergi. Harus ada kolaborasi antara pengawasan, pembinaan, dan evaluasi yang didukung penuh 100%. Ekosistem pendidikan kita hanya akan mencapai potensinya yang paling maksimal kalau sang pengawas ini diberdayakan dan diakui perannya di garis depan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan pemantik nih buat kita semua renungkan. Sudahkah kita benar-benar mendukung penuh kinerja pengawas sekolah demi masa depan pendidikan kita? Ingat ya, kesuksesan anak-anak kita nanti itu sangat bergantung pada tangan-tangan tersembunyi yang gak pernah lelah membimbing dan mengevaluasi para guru. Terima kasih sudah ikut menyimak benda materi kali ini, dan mari kita terus peduli pada kualitas pendidikan kita. Sampai jumpa!